Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Agustin dengan NIM 09020182529015 dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam organisasi. Saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dalam konteks organisasi. Nah, jadi TI adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Berfungsi sebagai urat nadi untuk operasional komunikasi dan pengambilan keputusan mengintegrasikan orang, data, dan proses bisnis. Jadi TI sebagai urat nadi organisasi. Ya, jadi TI itu berfungsi sebagai urat nadi menghubungkan semua fungsi dan departemen dalam sebuah organisasi. Nah, jadi fungsi utamanya adalah memastikan bahwa informasi yang tepat sampai kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang tepat. Ada 5 komponen utama sistem informasi. Yang pertama yaitu hardware, perangkat keras, 2 software atau perangkat lunak, dan 3 data, 4 manusia atau people, dan 5 prosedur. Nah, jadi hardware adalah komponen fisik yang bisa kita sentuh. Nah, ini adalah fondasi dari seluruh sistem. Dari server yang menyimpan data penting, basic client yang digunakan karyawan, hingga perangkat jaringan seperti router yang menghubungkan kita semua. Hardware adalah mesin yang melakukan tugas pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, contoh-contoh dari hardware itu yaitu server, komputer kerja atau PC, printer, scanner, perangkat jaringan atau router. Yang kedua yaitu software. Nah, jadi software itu definisinya program atau instruksi yang menjalankan hardware dan memproses data. Contohnya yaitu sistem operasi seperti Windows, macOS atau Linux, dan juga aplikasi bisnis, ERP, CRM, software akuntansi, dan juga aplikasi produktivitas Microsoft Office, Google Workspace. Lalu yang ketiga ada data. Nah, jadi definisi dari data tersebut yaitu fakta mentah dan angka yang diolah oleh sistem menjadi informasi. Nah, kenapa pentingnya data ini? Nah, jadi pentingnya data adalah aset paling berharga. Kualitas data menentukan kualitas keputusannya. Nah, jadi contoh dari data itu yaitu ada data penjualan harian, database pelanggan, catatan transaksi keuangan. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada manusia atau people. Nah, jadi definisi dari manusia ini yaitu orang-orang yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi itu. Nah, jadi peran utamanya yaitu penggunaan akhirnya yaitu karyawan yang memanfaatkan untuk tugas sehari-hari, spesialis TI mereka yang merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem atau programmer, analis, administrator jaringan. Terus selanjutnya itu ada prosedur. Nah, jadi prosedur itu definisinya yaitu aturan, pedoman, dan metode formal yang mengatur penggunaan sistem. Fungsinya yaitu memastikan konsistensi, keamanan, dan efektivitas penggunaan TI. Nah, contohnya itu yaitu prosedur backup data, prosedur keamanan akses atau login, prosedur pengajuan laporan. Baiklah, selanjutnya adalah peran TI dalam mendukung aktivitas organisasi. Peran TI ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dan kedua, mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga, membangun keunggulan kompetitif. Nah, jadi meningkatkan efisiensi operasional ini yaitu menggantikan tugas manual yang berulang. Contohnya kayak pemrosesan faktur otomatis, terus juga ada kolaborasi memungkinkan komunikasi lebih cepat dan real time antar tim, seperti email, video conference. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan biaya operasional dan peningkatan kecepatan kerja. Nah, itu merupakan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi mendukung pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu analisis data untuk menyediakan alat untuk menganalisis data besar menjadi insight yang berharga. Terus juga ada pelaporan menyajikan dashboard kinerja dan laporan real time kepada manajemen. Dan juga ini tujuannya yaitu keputusan yang dibuat menjadi lebih berbasis data dan akurat. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, membangun keunggulan kompetitif. Nah, jadi membangun keunggulan kompetitif ini inovasinya memungkinkan pembuatan produk atau layanan baru, misalnya aplikasi mobile gitu kan. Dan juga ada akses pasar. Nah, jadi membangun keunggulan kompetitif ini bisa membuka akses pasar, yaitu membuka seluruh bisnis baru, misalnya e-commerce, gitu kan. Dan juga ada hasilnya dari organisasi ini dapat bersaing lebih baik dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Untuk pertanyaannya, saya mengambil mengapa Big Data dan aplikasi saintifik menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem teknologi informasi saat ini. Nah, jadi Big Data dan aplikasi saintifik
saintifik atau ilmiah merujuk pada analisis mendalam dan pemodelan, menjadi sangat penting dalam perkembangan sistem TI modern karena didorong oleh tuntutan bisnis dan kompleksitas data. Mengapa pentingnya Big Data? Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data atau Big Data memungkinkan organisasi beralih dari intuisi ke keputusan yang didukung oleh bukti kuantitatif dan analisis tren, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Terus yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang pasar baru, memahami perilaku konsumen secara real time, dan mengoptimalkan operasi seperti rantai pasokan secara drastis. Yang ketiga yaitu peningkatan nilai organisasi. Dengan menganalisis Big Data, TI dapat menghasilkan informasi prediktif, misalnya kapan mesin akan rusak atau apa yang akan dibeli pelanggan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Aplikasi saintifik atau analisis lanjutan. Yang pertama itu pemodelan kompleks, aplikasi saintifik seperti simulasi, machine learning, dan pemodelan prediktif adalah alat yang diperlukan untuk memproses dan menafsirkan big data yang kompleks. Yang kedua yaitu inovasi dan riset. Di bidang seperti kesehatan, finansial, dan teknik aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan atau R&D yang jauh lebih cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu otomatis intelligent. Aplikasi saintifik mempunyai sistem TI tidak hanya melaporkan data masa lalu, tetapi juga membuat rekomendasi atau bahkan mengambil tindakan secara otomatis. Misalnya sistem perdagangan otomatis di pasar saham. Maka sebagai kesimpulan, teknologi informasi adalah perpaduan dinamis dari 5 komponen yang saling melengkapi. Perannya telah berevolusi dari sekedar mendukung operasional menjadi pendorong utama, nilai bisnis, efisiensi, dan inovasi strategis. Dan juga organisasi yang berhasil di masa depan adalah organisasi yang mampu mengintegrasikan dan memanfaatkan TI secara cerdas. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.